Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam Sapa Sumut. Saudara, pagi ini kita akan membahas seputar pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan pagi ini sudah hadir bersama kita Kak Merlin, selaku founder ataupun pendiri dari SLBG Dwi Tuna Harapan Baru. Langsung saja kita sapa, halo Kak Merlin, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Kak Merlin? Ya baik. Oke, baik. Akhir-akhir ini Kak Merlin kesibukannya ngapain nih? Seperti biasa ngajar anak-anak, tapi kebanyakan saya di kantor sih. Oke, di kantor ya. Ngomong-ngomong soal SLBG Dwi Tuna Harapan Baru nih Kak. Ini sebenarnya sekolah luar biasa ganda nih. Tapi apa sih yang membedakan antara SLB ini dengan SLB yang kita jumpai di sekitar kita begitu? Kalau SLBG dilihat dari katanya G itu kategori ganda. Jadi siswa-siswa yang ada di tempat kita itu mereka punya lebih dari satu disabilitas. Nah itu yang beda, yang pertama. Dan yang kedua adalah kurikulum yang kita pakai. Nah kalau biasa kan kita ngikuti kurikulum nasional ya. Iya benar. Nah sedangkan kami menggunakan namanya Functional Curriculum for Children with MDVI. Oh, apa tuh Kak? Ya MDVI itu namanya Multiple Disability with Visual Impairment, atau bahasa Indonesianya itu tunanetra ganda. Jadi anaknya ada nggak lihat, ada plus lagi hambatan yang lain kayak gitu. Terus ini awalnya nih, kenapa sih berpikir untuk oke, yuk kita diriin yuk SLBG Dwi Tuna Harapan Baru gitu. Dan setahu ini foundernya ada 4 ya Kak? Ada 5. Ada 5 gitu. Ini kenapa sih awalnya kepikiran gitu, ayo kita dirikan SLBG Dwi Tuna Harapan Baru gitu? Jadi awalnya kita tuh kan pengennya buka kursus ya, untuk ngajari anak tunanetra tentang bahasa Inggris lah, komputer, pokoknya soft skill lah. Benar-benar. Tapi pada saat itu yang datang semuanya siswa-siswa yang ganda. Oh iya. Nah setelah itu kita kan bingung ya mau ngapain ini. Jadi pelan-pelan kita mengajar mereka. Ternyata mereka ini yang nggak diterima di SLB lain, yang dititipin ke kita punya potensi. Nah setelahnya kita belajar tuh ke SLBG Rawinala Jakarta, dan kita memutuskan untuk membuat sekolah. Supaya apa? Mereka punya kehidupan yang sama dengan orang-orang non-disabilitas atau punya kehidupan yang sama seperti anak dengan disabilitas tunggal. Kayak gitu. Ya, ini berarti di SLBG Dwi Tuna Harapan Baru ini ada berapa banyak siswa Kak? Saat ini kita kalau siswa gandanya itu ada 7. Kalau 7 siswanya yang soft skill, yang belajar bahasa Inggris, musik itu ada 4 lagi. Itu bedanya apa sih? Maksudnya yang diajarkan bagi siswa yang ganda sama yang tadi yang reguler ya Kak? Itu bedanya gimana tuh? Kalau yang ganda kan ya pakai kurikulum fungsional ya. Jadi benar-benar kayak sistem sekolah. Datang pagi jam berapa, jam 9 atau jam 8 sudah masuk, nanti pukul 1 pulang. Oh, betul. Jadi sama pelajarannya sama seperti sekolah pada umumnya. Jadi dia ada kegiatan rutinnya, ada sainsnya, walaupun semuanya aplikatif. Iya benar. Sedangkan yang kursus, ya dia kursus seperti anak-anak pada umumnya juga. Kursusnya nyanyi ya nyanyi, belajar vokal. Yang main musik ya main musik. Main kayak musik gitu. Tapi nih saya penasaran nih, ini gimana sih cara ngajarin anak-anak di sana? Ini tadi kakak bilang ada belajar biologi, ada belajar matematik gitu. Itu ngajarin ke mereka tuh kayak gimana? Jadi kita semuanya fungsional, berdasarkan fungsi. Semua hal di dunia ini harus bisa dilakukan anak-anak dengan alasan. Kalau kita lihat ada lembaga lain misalnya, kita hari ini belajar ganti pakaian ya, ya udah ganti aja. Gitu. Tapi kalau di anaknya kita semuanya ada proses, karena dunia tidak magic. Di situnya kita selipkan pelajaran-pelajaran yang akademik. Contoh, kita belajar biologi nih, perubahan cat cair menjadi cat padat. Kita buat es batu. Kita belajar tentang fotosintesis. Oh, pohon sawi tumbuh dari sebuah biji. Disiram, kena matahari, dia nanti tumbuh. Dia punya akar, dia punya batang, dia punya daun. Nah, akarnya gak bisa dimakan. Akarnya ini serabut, mirip serabut cuci piring, misalnya kayak gitu. Ini daunnya bisa kita masak loh, bisa kita jus loh. Jadi mereka belajar segala hal itu berdasarkan fungsi nyata. Matematika juga gitu. Kita tanam 3 biji sawi, yang tumbuh dalam satu pot hanya 1. Berarti yang tidak tumbuh berapa? Nah, seperti itu. Jadi masing-masing anak mengerti segala sesuatu secara nyata. Ini apa? Kayak gitu. Ini kalau dari yang saya cari tahu ya, ini setiap anak punya kurikulum yang berbeda, benar ya Kak ya? Nah ini jadi gimana nih cara menentukan kurikulum sama setiap anak begitu? Jadi setiap anak itu kita panggil siapa yang dekat dengan dia. Ibunya, bapaknya. Kalau misalnya bapaknya jarang berarti hanya ibunya, saudaranya,
tukang kebun misalnya, atau ART-nya, semua kita panggil yang dekat dengan anak. Untuk mengetahui apa? Kita akan mengisi format bagian A. Anaknya itu kriteria sensoriknya apa ya? Apa yang dia bisa, apa yang dia tidak bisa. Contoh yang sensorik gini, anak tidak bisa melihat secara total, berarti sama sekali nggak bisa lihat. Melihatnya doang nih. Atau misalnya anak tidak bisa mendengar suara yang halus, jadi kita akan tulis. Nah, kesukaannya anak-anak suka makan makanan yang manis. Nah, dari situ kita akan lihat, oh ternyata membujuk anak ini, membuat anak ini mau ikut dengan kita adalah makanan manis. Sesuatu yang menarik perhatian dia. Nah, nanti dari situlah kita akan menentukan, oh ternyata yang menjadi keseharian dia suka main musik, kita akan arahkan kemana gitu. Jadi beda anak, beda kurikulum. Beda anak, beda kurikulum gitu ya. Bahkan kalau anaknya bisa bicara, itu kita tanya juga, kamu suka apa? Kamu sudah besar mau jadi apa? Ini beda programnya gitu. Kak, ini kira-kira sebenarnya harapan seperti apa sih yang pengen dicapai gitu? Target yang pengen dicapai, ada anak yang masuk gitu. Terus apa sih sebenarnya yang pengen dicapai? Oh, anak ini harus bisa seperti ini. Oh, anak ini kita harapannya anak ini keluar dari Dwi Tuna Harapan Baru bisa seperti ini, begitu. Ya harapannya kita tuh balik lagi berdasarkan asesmennya kita tadi. Seberapa berat disabilitasnya? Oke. Apa yang tersisa dari dia? Apa yang mampu dia lakukan? Kita akan mengembangkan itu dengan harapan gini. Setiap anak itu lahir harus ada tujuan hidupnya. Dan juga kita mikir gini, ketika kita punya anak 2, apakah mungkin kita akan mewariskan abangnya untuk adiknya, atau sebaliknya adiknya untuk abangnya? Jadi kalau kamu mau nikah dengan abangnya, kamu harus dapat bonus adiknya. Oh gitu ya. Apakah itu etis gitu? Tentu enggak. Kayaknya kan? enggak sih ya. Nah, jadi harapannya kita, kalaupun memang harus seperti itu, abangnya atau adiknya tidak boleh membuat repot keluarga yang akan baru dibentuk itu loh. Jadi masing-masing dia punya kemampuan, dia punya pekerjaan, meskipun bukan untuk supaya dia jadi orang yang kaya banget, enggak. Tapi seminimal mungkin apa yang dia mau dia dapat. Aku pengen makan pisang dong, ada uangnya sedikit untuk membeli itu. Dia bisa makan, mandi, bisa ke kamar mandi, semua sendiri. Bisa mandiri lah ya Kak ya. Iya. Seminimal mungkin, sehingga asistensi yang diberikan oleh keluarganya nanti sangat berkurang. Kayak gitu ya. Kak, ini kalau kayaknya di masyarakatnya ya, di masyarakat umum ya itu pasti banyak nih yang kayak takut gitu ngadapin orang-orang yang mungkin ada autismenya, atau mungkin ngadapin orang-orang yang ada mungkin dia tunarungu atau tunawicara gitu. Sebenarnya kalau dari pandangan kakak nih, setelah kakak lama bergelut di SLBG ini sendiri, mereka tuh sebenarnya ingin diperlakukan seperti apa sih? Mereka itu ingin diperlakukan sama. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi gini, setiap manusia lahir di dunia ini, semuanya ada kurang ada lebih. Iya benar. Misalnya kita bilanglah Ibu Ani. Ibu Ani tidak bisa matematika, tapi karena tidak kelihatan secara fisik, kita nggak tahu kan dia nggak bisa matematika. Iya benar-benar. Tapi ternyata Ibu Ani ini master chef, juara 1, masak misalnya. Kita akan melihat Ibu Ani masak, oh dia juara 1, oh ya udah. Tapi ketika kita melihat yang sekarang lagi viral ya, Putri Aryani. Putri Aryani benar. Apa yang kita pandang pertama dari dia? Pasti kita lihatnya, oh dia nggak bisa lihat gitu. Dan dia tapi nyanyi. Suaranya bagus. Nah, tapi kita melihat Putri Aryani karena dia nggak bisa melihat, suaranya bagus, kayak istimewa. Padahal Ibu Ani tadi masak juga istimewa. Atau Whitney Houston nyanyi juga istimewa. Tapi orang selalu menyoroti apa? Yaitu ketidakmampuannya. Padahal semua manusia tuh sama gitu. Jika ada yang perlu diperlakukan sangat istimewa, enggak. Kita ingin diperlakukan sama dan dibantu sesuai porsi yang kita butuhkan, kayak gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak aku nggak suka loh ngerasa apa ya kayak dianggap kasihan sama orang atau hal yang serupa dengan itulah gitu Kak? Ya pasti begitu. Misal contoh gini, kita ingin ke kamar mandi. Kita cuma mau orang itu nganternya sampai depan pintu doang. Benar. Tapi ada orang yang, aku bantu kamu masuk dong ke dalam. Kita butuh privacy ya. Jadi kayak perlakukanlah kita sama aja kayak orang yang melihat. Hanya saja bedanya kita perlu dibawa ke satu tempat. Anggap aja kamu nuntun anak kecil ke satu tempat supaya dia nggak jatuh. Hanya sampai di situ. Tapi yang lainnya biarkan dia lakukan sendiri. Nah tapi masyarakat kan merasa kayak,
takut loh, takut anak autism loh, takut dipukul loh, takut yang nggak lihat loh, takut tersinggung loh. Padahal sebenarnya itu hanya orang nggak kenal dunia kita. Kayak anak autism gini tuh, kita ibaratkan kita pergi ke negara Eropa. Kita di sini biasa ngelihat manusia itu tingginya setara kita. Oh, benar-benar. Kulitnya agak sawo mateng, rambutnya hitam lurus. Hitam lurus. Bagaimana kalau kita dibawa saudara kita pergi ke Eropa? Kita lihat satu orang bapak-bapak, janggutnya tebal banget, rambutnya pirang. Baru kemudian dia ngomong dalam bahasa asing. Dia sebenarnya nanya, maaf, kamu sedang tersesat. Tapi karena kita ngelihat bapak ini besar, rambutnya beda, ukurannya beda, dan kita nggak ngerti bahasanya dia, pasti ada rasa takut di kita kan? Iya benar. Bisa nggak sih secara nggak sengaja kita serang dia? Bisa aja sih rasa saya. Seperti itulah anak autism. Berarti yang dirasakan mereka itu sebenarnya ada kayak rasa takut tersendiri yang mereka lihat kita tuh berbeda gitu. Betul. Pada saat kita melihat, pada saat kita berpikir apa ya, kita berbeda, mereka juga berpikir kita berbeda gitu ya. Ya. Benar. Oke, menarik sekali dan nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya setelah jeda berikut ini. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Siombing dalam Sapa Sumut. Oke, Kak Marlene, kita lanjut lagi pembahasan kita. Nah, ini kan pasti udah banyak ya siswa-siswa yang masuk ke SLBG Dwi Tuna Harapan Baru ini. Boleh cerita nggak sih kira-kira bagaimana gitu perkembangan mereka dari awalnya masuk, kemudian setelah beberapa tahun mereka belajar di SLBG Dwi Tuna Harapan Baru? Ya, kembali lagi ya, jadi dari awal mereka masuk itu, ya kami guru takut dia takut kami guru. Jadi akhirnya beberapa siswa ada yang bersikap agresif ya, suka tarik rambut gurunya, kadang suka gigit atau mukul gurunya. Bahkan ada sebagian guru yang akhirnya seperti saya memilih ya udah rambutnya dipendekin aja, supaya siswanya fokus ke pembelajaran, jangan fokus tarikin rambut kita. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ada tuh siswa yang dulunya suka mukul, ada siswa yang datang sampai pulang itu sujud aja, nggak berbicara. Sekarang tuh luar biasa. Kita sebutlah si A, itu dulu tukang pukul, saya habis dipukuli dia, dan setiap hari dia tuh berkata-kata yang nggak bagus tentang saya, misalnya contoh misnya tidak pandai lah, atau misnya tidak cantik lah, seperti itulah ya kan. Nah tapi sekarang itu jago banget masak. Oh iya, kalau ikut pameran masak gitu, dia pergi masak puding, kita cuma nonton doang, kita nggak takut dia kebakar atau apa, enggak. Yang satu lagi, anak kami itu berbicara dulunya suka membeo, kata orang ya. Membeo berarti membisu doang? Membeo, mengikuti apa yang orang mengikuti. katakan, mengulangi. Jadi mamanya selalu bilang gini, Miss, saya pusing, anak saya berbicara satu arah. Nah setelah dia sekolah, berapa lama kita intervensi, kita ajari, apa yang dia sebut berdasarkan iklan yang dia dengar di televisi, kita beli. Minta minyak angin, kita beli. Minta tolak angin, kita beli. Akhirnya kan berbicara tuh dua arah ya, nyambung. Mamanya datang lagi, Miss saya pusing. Kenapa lagi? Sekarang anak saya mulutnya 10, Miss. Waduh. Dari yang awalnya nggak banyak ngomong, setelah berapa lama dia jadi banyak ngomong ya? Iya, dan dia semua mau tahu. Ini rasa apa, beli di mana, berapa harganya, warna apa, semua dia tanya. Itu umur berapa tuh rasa penasarannya semakin tinggi? Umur 7 tahun waktu Umur itu. 7 tahun ya waktu itu. Terus itu gimana orang Miss ngadapin dia gitu? Kalau kami ngadapin dia itu, ya kita perlakukan dia sama seperti anak-anak yang non-disabilitas. Mau kemana kita jelasin, ini ke sini, jalan ini, jalan ini. Besok dia jadi maps. Oh. Jadi kita cuma nanya, habis ini kita ke Gramedia ya misalnya, belok kemana? Dia tahu. Oh udah tahu ya? Lewat jalan apa sekarang? Dia tahu. Hanya berdasarkan landmark rel kereta api. Ya kalau sampai kemana ada rel, kita tanya itu jalan apa. Kalau dia pernah ke sana, dia pasti tahu. Luar biasa itu anak. Keren banget ya. Terus ini pernah nggak sih Kak ada di fase kayak, aduh capek banget ya ngadapin anak-anak di sini gitu, atau kayak mau marah gitu? Karena ini pasti setiap anak tuh punya kondisi dan karakter yang berbeda-beda tentu ya.
pasti kita capek lah ya, namanya manusia biasa ya kan. Dia marahin kita juga sebenarnya bisa marah, tapi kami memilih untuk ya udah, kalau dia marah, dia tarikin kita terus, dia tidak bisa kooperatif, kita akan memasukkan dia ke namanya ruang sempit. Ruang sempit. Kalau Apa tuh Kak, ruang bahasa sempit? Inggrisnya itu blue room ya. Jadi blue room ini adalah satu tempat di mana anak itu menenangkan dirinya sendiri. Di situ tidak ada barang, memang sempit dan kosong. Makanya kalau orang luar kan bilangnya blue room ya, karena biasanya dicat biru. Sedangkan kami kan anaknya pada nggak melihat tuh. Jadi karena dia sempit, kita sebut ruang sempit. Kita masukin anak ke dalam, di dalam itu udah nyaman, udah ada kipas dan segala macam, dingin. Kita kunci, tidak ada suara masuk ke dalam, dan dari dalam kalau anak teriak-teriak, suara itu keredam, nggak keluar. Jadi dia nenangkan diri di dalam, kami di luar ya tarik nafas juga. Tarik nafas aja. Jadi kita akan bertanya, udah selesai marahnya? Kalau udah baru keluar lagi, kayak gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya anak diajarin nih, itu kan mereka, contoh nih waktu di awal-awal tuh suka tantrum gitu ya, kalau istilahnya gitu. Itu apakah nanti bisa hilang atau bagaimana gitu setelah mengikuti pembelajaran? Seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya komunikasinya mereka, jadi nggak selalu komunikasi itu bisa bicara. Bisa yang pakai gestur, bisa yang pakai isyarat, itu bisa. Jadi seiring berkembangnya itu mereka akan berkurang sendirinya tantrumnya. Karena dia bisa menyampaikan apa yang dia mau. Karena biasanya anak tantrum, dia mau sesuatu, tapi kita nggak ngerti. Dan anak juga tidak mau bersabar. Dia berpikir apa yang dia mau harus magic ada di depan dia. Nah, tapi dengan belajar dia akan tahu segala hal di dunia ini butuh proses. Kayak gitu. Sebenarnya SLBG Dwi Tuna Harapan Baru ini gratis nggak sih Kak? Ini gratis atau berbayar? Terus kalau misalnya ada nih yang pengen daftarin anaknya, itu gimana tuh alurnya? Jadi sebenarnya kita itu subsidi silang. Subsidi silang? Yang mampu bayar, bayar. Yang tidak mampu, ya kita diskusikan gitu. Jadi setiap anak punya range biaya pembelajaran yang berbeda, berdasarkan kemampuan orang tua dan berdasarkan kurikulum. Nah, kalau misalnya mau mendaftar, kita sepanjang tahun itu tetap buka. Jadi nggak ada kayak orang, oh tunggu ajaran baru. Enggak. Karena kita kan ada kelas asesmen ya. Iya benar. Jadi kalau sebelum dia masuk ke kelas yang kita maksudkan, 1, 2, 3 atau pelayanan dini, dia ikut dulu kegiatan bersama temannya yang lain. Nah dari situ kita akan lihat, oh kemampuannya segini. Oh nanti dia cocoknya ke sini ya. Usia kronologisnya segini. Kalau di rapot tulisnya kelas berapa? Misalnya 8 tahun. Oh karena dia baru masuk usia segitu, kita tulislah 1 SD. Tapi kemampuannya kita sudah bisa sesuaikan dengan apa yang ada di kenyataannya gitu. Jadi orang tua kan tadi ya datang ngisi format A dulu, menceritakan, oh anak saya mampunya A, B, C, anak saya tidak bisa A, B, C. Tapi seiring kita mengamati, oh ternyata kemampuannya itu lebih dari yang disebut orang tuanya. Nah nanti setelah itu baru diputuskan bahwa program dia begini dan dia di kelas siapa, kayak gitu. Oh berarti ada ininya dulu, ada tahap-tahapnya gitu ya? Gitu. Terus itu ada kuota gitu nggak sih Kak, per pendaftarannya gitu? Itu kalau kuota sebenarnya tidak ada. Jadi tergantung kesiapan dari kelas gurunya itu. Jadi dalam satu kelas itu kita hanya terima maksimal 4. Oh dalam satu kelas 4 gitu ya? Ya, dengan 2 guru di dalam. Nah kita lihat kelas siapa itu yang kosong, boleh masuk nggak? Oh anaknya seperti ini. Kalau gurunya bilang, oh tidak masuk ke kriterianya kami, usia dia terlalu jauh. Coba pindah kelas sebelah, ada nggak guru yang bisa? Kayak gitu. Ya. Terus ini selama berapa tahun nih di SLBG di Tuna Harapan Baru, apa sih yang Kak Merlin rasakan gitu ngelihat anak-anak belajar di sana, ngelihat perkembangan anak dari satu anak ke anak yang lain begitu? Kita udah 10 tahun berjalan, tahun ini nggak terasa banget. Dan guru-guru itu ngerasa semuanya amazing gitu loh. Kaget karena anak ini benar-benar yang datang nggak bisa, sekarang itu bagus banget. Kayak yang kita tanya sama murid A ini, kamu udah makan? Dulunya dia jawab kami, bayar gajimu 3 juta. Waduh, tapi sekarang banyak percakapan yang biasa dia lakukan sama dengan orang-orang lain gitu. Kayak, hari ini mendung ya, sepertinya nanti akan turun hujan deh. Hari ini aku ingin makan sayur asem, belinya di mana ya? Atau saya bisa masak nggak? Nah, jadi kita kayak, wow, kamu bisa seperti itu nak. Kita sangat bangga sekali. Jadi rasa haru yang luar biasa lah dari guru. Kita guru nggak pernah minta banyak-banyak,
Tapi ternyata yang kita dapatkan lebih banyak dari yang kita harapkan. Itu banyak hal positif yang kakak dapatkan. Tentu banyak juga dong tantangan demi tantangan yang kakak rasakan ya selama menjalankan SLBG Dwi Tuna Harapan. Dan mungkin bukan cuma kakak, tapi juga guru-guru di sana itu. Itu biasanya tantangan apa sih yang paling sering lah dirasakan selama menjadi pengajar begitu? Tantangan terbesar waktu dulu, kami kan kebanyakan gurunya nggak lihat ya. Ada anak yang nggak bicara. Di situ yang paling menantang, bagaimana kita tahu anak ini mau apa kalau kita nggak bisa dengar dia bicara. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang kan semakin lama kita bersama mereka, kita paham gitu. Iya benar. Dan tentu tantangan yang terbesar adalah kurikulum ini mempunyai biaya yang sangat tinggi. Kurikulum fungsional tidak seperti kurikulum lain yang kalau ngajar tentang buah-buahan tuh bisa pakai plastik. Mengajar tentang memasak atau berbelanja bisa cuma nonton video. Kita tidak bisa. Buah itu harus asli, memasak itu harus ke pasar beneran, dan masaknya juga harus beneran. Jadi itu cost-nya sangat tinggi. Nah itu akan menjadi tantangan untuk kita bagaimana mencari pembiayaannya. Nah selain itu ya pasti yang paling sulit untuk kita adalah meresmikan SLBG-nya kita loh. Oh itu karena ya? Sekarang kan masih pendidikan ya, yayasan pendidikan, SLBG-nya belum keluar izinnya. Nah itu yang paling menantang sih. Berarti ini sampai sekarang tuh masih dalam proses ya kak ya? Iya dari 2021 loh kita majuin. Sampai sekarang 2024 loh. Bener, lama banget. Oke. Terus ini ada nggak sih kak pengalaman paling berkesan gitu yang kakak tuh nggak bisa lupakan gitu selama menjadi pengajar, selama menjalankan SLBG Dwi Tuna Harapan ini? Yang paling berkesan ya, anak kami yang dulunya datang sampai pulang sujud, membanting-banting barang, kita kasih ember sama kaleng biskuit, dia main drum. Oh, yang paling berkesan dia juara lomba drum, juara 2 waktu itu, tapi ngelawanin anak-anak non disabel. Wow, keren banget. Dia netra autis loh. Kayak, wow, kamu kok Keren bisa banget, gitu. Dari modal kaleng dengan ember cat gitu. Dari yang awalnya suka mukul-mukul doang, Betul, sampai akhirnya bisa main drum. betul. Dan drumnya drum beneran ya, nggak ember lagi. Oke, Kak Merlin, ini pertanyaan terakhir dari saya, apa nih pesan, harapan Kak Merlin buat anak-anak, pemerintah, atau juga buat SLBG Dwi Tuna Harapan Baru ini? Pesannya untuk masyarakat, punya anak disabilitas jangan malu. Disabilitasnya mau sebanyak apapun, seberat apapun, kasih dia pendidikan. Percaya atau nggak percaya, walaupun anaknya disabilitasnya ada banyak, dengan pendidikan akan ada perubahan. Kehidupan dari anak-anak ini akan berbeda. Kepada pemerintah, ya kita berharap pemerintah itu bisa lebih aware kepada kami yang mendirikan lembaga yang berusaha mengabdi kepada negara. Karena kita nggak mau minta apa-apa, kita cuma mau itu kita dibantu fasilitasi. Kita mau mendaftar SLBG bukan supaya kita dapat uang, enggak, tapi supaya anak-anak kami ini ada ijazahnya. Nah kalau pemerintah kan kemarin waktu kita pergi ke dinasan dipikirnya kita mau mendirikan lembaga bisnis gitu ya. Tapi ternyata ya ini dari dalam hati kami melayani negara. Tidak selalu meminta, negara kamu bisa kasih aku apa sih? Tapi sekali ini kami ingin bilang, kami ingin mengatakan, negara kami mau memberikan pelayanan kami sebagai masyarakat disabilitas, yaitu dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak yang dianggap sekolah lain tidak bisa sekolah. Dan kepada anak-anak, kepada SLB, saya berharap semakin lama anak-anak akan menjadi semakin baik, guru-gurunya akan belajar melalui proses, dan kita akan bertumbuh menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memang benar-benar menjadi terang, menjadi satu harapan yang baru untuk anak-anak yang datang kepada kami. Oke, luar biasa sekali Kak Merlin. Saya masih banyak lagi nih yang pengen saya tanya sama Kak Merlin, tapi berhubung waktunya sudah hampir habis, jadi makasih ya Kak Merlin udah mau diundang di Kompas TV. Dan saudara, itu dia tadi perbincangan saya dengan Merlin selaku founder dari SLBG Dwi Tuna Harapan Baru. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Jenny Sihombing mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.